Halo guys, selamat datang di Last Cam Standing episode 5 2025. Kali ini ada sesuatu yang spesial, ada dua yang spesial. Yang pertama, ini nggak akan cuma 2 HP lagi yang bertanding, tapi sekaligus 4 HP Battle Royale. Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, dan Google Pixel 10 Pro XL. Nah, hal spesial kedua adalah gue kali ini nggak sendiri, tapi gue ditemenin oleh Alvin Sonde 6. Kalian pasti kalau gadget lovers, tech enthusiast harusnya udah follow Twitternya dia. So gimana Vin? Lo udah bantuin gue dari awal ngambil sampel sampai analisa. Menurut lo siapa nih yang bakal menang? Kasih kisi. Wah, siapa? Yang pasti bukan Pixel nih. Waduh, udah di spill di awal nih. Bahaya juga ini. Jangan di spoiler dong. Seperti prinsip di Last Cam Standing yang udah, kita langsung fokus ke hasil, bukan spek. Software semua HP ini juga udah kita anggap matang setelah beberapa pembaruan. Gua akan kasih peringkat 1-4 di setiap kategori, kecuali yang murni soal selera. Cara penghitungan udah gue taruh di deskripsi juga. Alright, kita mulai. Kita mulai dari fotografi dulu. Gue mau bahas soal warna dan karakter masing-masing. Ini penting sebagai FYI aja, tapi nggak akan masuk ke penilaian karena ini urusannya udah selera. Masing-masing punya pilihan mode warna sendiri. Oppo ada Auto dan Master, Vivo punya Vivid, Texture, dan Zeiss Natural, Huawei punya Original, Vivid, dan Bright, dan Google cuma punya mode Auto. Kalau kalian suka warna yang natural, yang paling mantap itu Oppo Master Mode dan Pixel Auto. Kalau suka yang eye pleasing, Vivo Vivid juaranya. Nah, untuk sisa perbandingan, kita akan pakai mode default masing-masing. Oppo Auto, Vivo Vivid, Huawei Original, dan Pixel Auto. Sekarang kita masuk ke yang dinilai. Kamera utama di kondisi yang ideal non-orang. Kalau di kondisi ideal, harusnya HP-HP ini udah bagus semua ya. Detail mirip-mirip, bedanya ada di warna dan sharpening. Overall, hasilnya Oppo kelihatan paling konsisten dan netral karena dia masih retain juga vibe warm dari matahari. Vivo itu nge-boost shadows dan saturasi biar lebih eye-pleasing. Huawei agak mirip Oppo tapi shadowsnya dinaikin, sementara Google kelihatan flat dan white balance-nya cool. Nah, kalau kita zoom ke bagian foliage atau tekstur bangunan, sharpeningnya Google paling berasa. Beda sama Oppo yang minim banget. Jadi untuk kategori ini, peringkat 1 Oppo, peringkat kedua Huawei dan Vivo, dan peringkat ketiga Google. Alright, sekarang kita lanjut ke kondisi ideal tapi subjek manusia. Lagi-lagi good lighting, seharusnya namanya HP flagship, nggak akan ada masalah ya. Overall, gue paling suka hasil Oppo dan Vivo. Oppo lebih balance secara warna dan kontras, sementara Vivo tuh eye pleasing arahnya. Pura warnanya terlalu kental ya, dan strong gitu. Dan Google overly kontras. Kalau kita ngomongin detail, antara Oppo, Vivo, dan Pura tuh mirip-mirip aja. Beda di approach sharpening. Tapi Pixel sharpeningnya tuh old school gitu ya, kelihatan di muka dan rambut yang udah mulai terlihat kasar. Pura juga mirip kalau lihat rambut, tapi bagian mukanya tuh fine. Jadi rankingnya untuk peringkat 1 seri ya, antara Oppo dan Vivo, peringkat 2-nya Pura, dan peringkat 3 Pixel. Next, kita ke kondisi sulit backlight. Sebenarnya keempat HP udah bagus banget nih buat nge-handle high contrast scenes. Bedanya lebih ke tuning warna. Oppo enak dilihat karena netral, Vivo dari warna itu paling eye pleasing dan white balance-nya juga akurat ya. Tapi saturasinya juga terlalu tinggi. Huawei warnanya kurang akurat, dia condong ke pinkish. Kalau dari segi highlight control dan shadow, Pixel itu nggak seterang ketiga HP lainnya. Positifnya, skin tone dan warna langitnya kelihatan lebih natural. Cuman sharpeningnya masih berasa banget nih. Oppo dan Vivo highlight di dedaunan masih terlalu terang juga. Jadi untuk peringkatnya yang pertama itu Oppo dan Google, yang kedua Vivo, dan yang ketiga Pura. Lanjut ke backlight extreme. Tanpa di Pixel Pip sebenarnya semuanya bagus dengan caranya masing-masing. Approach Pixel paling beda, natural banget. Yang gue paling kurang suka tuh sebenarnya adalah Vivo ya, yang serba ngebus warna di background. Yang paling stand out balance antara foreground, background, dan warnanya adalah Pura. Nah, pas di Pixel Pip, detail Pura tuh juga bagus banget. Dan lihat di rambut deh, nggak ada color cast kebiruan atau washout putih. Solid black, sama kayak Pixel. Di sini menurut gue, Pura menang. Diikuti peringkat 2 Oppo sejajar dengan Pixel, dan peringkat ketiga Vivo. Sekarang kita lanjut ke indoor lighting yang warm. Nah, di kondisi yang warm ini, white balance Vivo kelihatan paling warm dan saturated. Dia bikin tone di wajahnya sampai kelihatan jadi oranye. Untuk Oppo itu tonnya lebih pleasing tapi masih kelihatan natural ya. Huawei tonnya itu masih kelihatan pinkish, serta Google itu paling netral sebenarnya tapi hasil fotonya cenderung flat.
Nah, begitu di crop, Vivo itu kelihatan yang paling pleasing. Google, walaupun exposure-nya bagus, oversharpening-nya ganggu. Detail di Oppo juga bagus. Jadi, peringkat 1 Oppo, peringkat 2 Huawei dan Vivo, dan peringkat 3-nya Google. Next, low light. Secara exposure, Oppo dan Pura tuh paling pas. Pixel tuh terlalu gelap, Vivo terlalu terang, jadi nggak kayak malam. Nah, pas kita lihat lebih dekat, Pixel udah cast shadows di foto orang nih, lihat rambutnya. Oppo dan Pura tuh tetap kelihatan rambutnya. Yang bikin Oppo di depan pada kategori ini justru di foto non-orangnya. Dia paling nggak over sharpening dan over process. Jadi pas full image, dia tuh yang paling natural. Vivo bukan nggak ada menangnya ya, dia bagus soal highlight control di foto cityscape ini. Di foto ini juga Pura dan Pixel justru kelihatan ada crush shadows. Tapi tetap ya, Oppo tuh yang paling balance di semua sampel dan objek. So, peringkat 1 Oppo, peringkat 2 seri Pura and Vivo, peringkat ketiga Pixel. Sekarang kita masuk ke extreme low light. Nah, dari segi exposure, Huawei dan Pixel itu paling pas karena dia nggak terlalu terang. Oppo dan Vivo itu nerangin subjeknya. Favorit gue di sini itu adalah hasil dari Huawei. Semua aspeknya bagus, tapi white balance-nya aja yang ada warm. Foto Oppo kelihatan agak soft karena approach-nya yang nggak mau over proses. Nah, untuk detail sebenarnya Vivo punya advantage nih kalau misalnya di crop ke wajah karena focal length-nya 35 mm. Hasil Vivo itu salah satu favorit gue di sini. Google itu over sharpen. Hal itu ngebuat fotonya jadi kurang enak kalau di crop. Padahal warnanya itu favorit gue. Noise itu paling kelihatan di Google. Jadi untuk kategori ini, peringkat pertamanya Huawei dan Vivo, peringkat kedua Oppo, dan peringkat ketiga Pixel. Next, ini menurut gue kategori yang paling seru ya di last cam standing, telefoto. Pertama, perbandingan lensa tele di optical zoom-nya. Dari 4 smartphone, Pura dan Oppo adalah yang punya 2 lensa tele. Kalau dari pilihan lensa yang paling gak nyaman itu menurut gue Pixel ya, karena telenya langsung ke 5x. Jadi 3x-nya tuh bakalan pakai croppingan lensa utama. Ini paling berasa disadvantage-nya kalau moto portrait. Karena seperti kalian tahu, paling enak kan sebenarnya moto portrait itu di 3x ya. Terus kalau kita bandingin hasil fotonya di full size, nggak ada yang salah sebenarnya dari semuanya, bagus-bagus aja. Pas di Pixel Tip, nah kelihatan nih, Pixel yang paling jelek, udah noisy. Kalau kita bandingin 6x Oppo versus 10x-nya Pura, kelihatan tuh Pura lebih sharp, tapi berasa over sharpening. Lihat rambutnya, udah kayak keset ijuk. Di kategori ini, let's say kita imbangin dulu aja deh, antara semua pocin-pocin ini. Oppo, Vivo, Pura seimbang, peringkat di bawahnya adalah si Pixel. Nah, next, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya ke 10 kali hybrid zoom. Supaya focal length-nya tuh bisa sama ya sekalian ya. Ini kan beda-beda nih, ada yang 3x, ada yang 3,7, ada yang 5, ada yang 3,7 sampai juga. Jadi bingung juga. Langsung aja kita patokin nilainya tuh yang serunya justru di hybrid zoom 10 kali. Pertama kita masuk ke sini ada human subject. Di sini karakter sensor periskop besar di Vivo, Oppo, dan Pura itu kelihatan ya. Bokehnya itu lebih intens. Warna Vivo dan Pura itu kelihatan paling pleasing. Kalau Oppo paling netral tapi enak dilihat. Dan Pixel itu yang paling flat. Detail ketiga HP itu juga bagus. Nggak berasa terlalu overprocess. Pixel itu paling lemah dari segi detail, bisa dilihat di bagian wajah dan helai rambut. Oppo itu bagian kulitnya agak soft dibanding Vivo dan Pura yang tajam. Overall, favorit gue di sini adalah Vivo. Peringkat kedua Pura, ketiga Oppo, dan keempat Pixel. Nah, anehnya nih kalau kita pakai 10 kali zoom untuk objek non manusia, nah, di sini ini tuh aslinya mendung. Makanya favorit gue di sini adalah Pura. Karena warna dan white balance-nya itu akurat sesuai yang gue lihat. Nah, warna Vivo itu sebenarnya paling enak dilihat, tapi sharpening itu terlalu agresif. Lagi-lagi gambar Pixel itu paling flat. Nah, interestingly, cuman Oppo yang nampilin langitnya jadi kebiruan, padahal aslinya abu-abu. Shadows di gambar Oppo juga crush. Detail Pura itu salah satu yang terbaik, mirip Oppo. Pixel detailnya kalah jauh. Jadi untuk scene ini, peringkat satunya adalah Pura. Peringkat kedua Vivo dan Oppo, dan peringkat ketiga Pixel. Sekarang kita push lebih jauh ke 30 kali hybrid zoom. Ini real challenge buat hardware plus AI. Kalau moto orang, paling hancur itu adalah si Pixel. AI-nya dia tuh memang nggak mau jalan kalau deteksi subjek manusia. Dari 3 sisanya, Oppo adalah yang paling mendingan, warnanya tuh paling bener, sesuai kondisi mendung saat itu. Vivo lebih baik dari Pura. Kalau kita Pixel Tip, bener di Oppo tuh ada artifact sedikit di giginya si model. Tapi sisa image-nya itu lebih tajam dan bertekstur. Lihat anak rambut di jidat kanan frame, lihat tekstur jus di meja. Semuanya tuh masih bagus. Pura, coba lihat deh. Jarinya Verina model kita yang nempel ke pipi, itu AI banget. Nah, beda cerita Vin. Kalau non orang,
Pixel yang 80% strength-nya adalah di AI ketika tele, itu adalah yang paling natural. Di 3 HP lain tuh berasa banget AI enhancement-nya. Paling aneh itu di X200 Ultra. Lihat tekstur kepala dan paruh si burung di Pixel, itu natural banget. Di Vivo bagian kepala burungnya teksturnya jadi kayak durian karet gitu nggak sih? Jadi ketika di objek orang, itu nomor satunya adalah Oppo. Keduanya Vivo, 3 Pura, keempat Pixel. Nah, di non orang yang pertama justru Pixel. Peringkat 2 seri antara Oppo dan Pura, ketiga Vivo. Masuk ke 60 kali zoom nih, peran AI makin penting. Jelas ya, karena namanya hardware kamera HP nggak secanggih itu untuk bisa 60 kali zoom kalau nggak dikasih hardware tambahan. Jadi AI itu udah bener-bener, orang banyak yang nggak suka AI. Tapi kalau udah ngomongin 60 kali zoom, ya itu udah pasti AI. Untuk human subject 60 kali zoom, Oppo mulai pakai algoritma AI teleskop zoom yang manfaatin generatif AI. Hasilnya kelihatan paling natural jadinya. Huawei hebat, dia bisa bikin wajah kelihatan paling detail. Tapi anehnya itu bagian rambut ada yang tajam dan nggak tajam. Vivo udah struggling kayak cat air. Ini karena Vivo ragu pakai generatif AI. Pixel kayak tadi, dia nggak mau apply AI di muka orang. Ini sebenarnya susah ya, karena si Oppo kan kelihatan paling natural ya. Cuman si Pura itu dia bagus, tapi tergantung bagian mana yang lo crop. Itu pas bagian alisnya tuh gokil banget sih, dia nambahin texture tuh pas banget. Tapi rambutnya begitu aneh. Jadi untuk human subject, peringkat pertamanya Oppo dan Pura. Peringkat kedua Vivo, dan peringkat ketiga Pixel. Nah, kalau kita masuk ke foto non orang, itu beda lagi. Hasilnya beda lagi. Menurut gue si Oppo dan Pixel yang paling bagus. Oppo itu over sharpen sih, tapi warnanya kelihatan natural. Processing Pixel juga kelihatan lebih natural, tapi bagian garis hitam di bulunya itu hampir hilang. Hasil Vivo ya cat air lagi, dan hasil Huawei itu kelihatan paling digital di antara semuanya. Nah, jadi di sini menurut gue hasilnya Oppo dan Pixel itu paling bagus, tergantung selera lo. Peringkat kedua Vivo dan peringkat ketiga Pura. Masuk ke 100 kali zoom. Ini sebenarnya kategori yang nggak pernah ada di Last Cam Standing. Cuma karena gue kasihan sama Pixel, dan Pixel tuh superior banget di 100 kali zoom. Cuman itu berarti advantage-nya ya? Betul. Jadi kalau kalian mau beli sebuah Pixel, yang dikejar itu adalah 100 kali zoomnya. Di 100 kali zoom itu namanya udah full AI. Tapi memang di sini Pixel lah yang paling jos. Google gitu loh, emang mainannya AI kan. Oppo di kedua itu masih lumayan ya. Vivo dan Pura seri di bawah. Next, tele hybrid zoom di kondisi pencahayaan yang nggak ideal. Di kondisi remang, Oppo dan Pura tuh paling bagus ya. Pixel sebenarnya oke, cuma noisy aja. Nah, Vivo nih, ini nih, telefotonya tuh memang sering kali nggak fokus, susah nyari fokus. Perhatikan cambang orang itu, bagus ya di Oppo dan Pura. Sekarang lihat Vivo, cek deh, yang fokus tuh malah karpet di background. Ini ongoing problem gak sih sama Vivo? Lo pakai X200 Ultra, gue pakai X200 Ultra, lo sering kan ngalamin itu kan, fokus problem. Bahkan nggak perlu di zoom jauh, di 3 kali itu juga. 3 kali gue suka ngezoom misalnya lagi foto produk gitu, wah itu susah banget. Apalagi kalau nggak ada tekstur yang jelas, itu fokusnya bisa lari kemana-mana. Dan di case ini gue udah berapa kali jepret, itu sama aja. Nanti kita lihat deh, ada hal yang sama juga kejadian di video. So di kategori ini yang menang di peringkat 1 adalah Oppo dan Pura seri, kedua Pixel, dan ketiganya adalah Vivo karena suka problem fokus. Nah, sekarang kita lanjut ke tes success rate pakai 10 kali zoom buat simulasiin konser nih. Nah, di sini ini subjeknya nggak diem doang, dia gerak-gerak main musik. Masing-masing HP jepret 2 kali. Warna Oppo itu kelihatan paling natural di sini. Dia nangkep skin tone bapaknya dan lightingnya yang juga agak warm di situ. Pixel dan Pura itu white balance-nya cool, dan Vivo agak yellowish. Dari segi noise handling, Pixel itu udah kalah jauh dibanding ketiga yang lainnya. Dia noisy banget di tangan dan wajah. Nah, kalau lo lihat bagian tangan bapaknya yang gerak, itu Vivo paling bagus buat nge-handle moving subjeknya. Oppo itu mirip Vivo. Huawei itu paling jelek sebenarnya karena ada fail-nya. Pixel itu mendingan, walaupun dia noisy tapi nggak ada fail. Jadi di sini menurut gua Oppo dan Vivo itu seri. Peringkat kedua Pixel dan peringkat ketiga Pura. Lanjut ke portrait mode. Di mode portrait, 3 smartphone asal China ini bagus semua. Terutama soal separasi foreground dan background. Itu rambut-rambut kecil tuh on point semua. Image quality ketiganya juga bagus. Pixel payah. Dia juga nggak bisa pakai lensa 5x-nya kan buat portrait. Pixel berasa geradakan, kasar cutout-nya. Apalagi kalau kita moto pakai 3x yang croppingan main camera. Nah, kalau portrait objek bergerak, Vivo tuh masih juara banget. Tajem, nggak kena motion blur. Separasi juga masih bagus banget. Overall, untuk portrait, Vivo masih juara. Kedua, Oppo dan Pura. Ketiga, Pixel. Sekarang kita pindah ke kamera ultrawide yang kondisi ideal.
Nah, sensor ultrawide-nya Vivo ini kan paling gede di sini. Jauh lebih gede dibanding yang lain. Untuk warna, gue paling suka karakter naturalnya si Pixel ini. Untuk Pura itu mirip, tapi lebih kontras. Warna Vivo itu vibrant dan ready to share. Oppo juga warnanya enak dilihat sih. Nah, tapi kalau kita pixel tip nih, sensor gede tuh nggak bisa bohong. Vivo itu tetap kelihatan yang paling detail. Dedaunan, tiang, kaca gedung, semuanya tuh kelihatan paling tajam. Walaupun emang karakternya sharpening sih. Yang mengganggu dari Pixel itu sebenarnya noise dan softness di pinggir gambarnya. Overall, gue tetap paling suka sama kamera ultrawide-nya si Vivo sih. Untuk peringkat keduanya Opura dan Oppo, dan peringkat ketiganya Pixel. Nah, soal ultrawide di low light, jelas Vivo yang punya sensor paling bagus menang. Sensor ultrawide-nya yang setara main cam berhasil ngasih detail yang luar biasa. Huawei dan Oppo imbang, Pixel paling bawah. Lihat aja perbedaannya. Pixel tuh udah noisy banget. Lagi-lagi peringkat pertamanya Vivo, 2 Oppo, dan Pura 3 Pixel. Nah, kalau di kondisi ideal buat selfie itu kayak gimana ya kira-kira? Nah, FYI aja nih, si Pixel itu focal length-nya paling lebar di antara semuanya. Diikuti Pura, Oppo, dan baru Vivo. Di kondisi ideal, gue prefer tone-nya Oppo sebenarnya. Pleasing, tapi white balance-nya akurat. Vivo itu lebih kelihatan pleasing lagi dari Oppo, dan warnanya lebih warm. Pura itu tone-nya yellowish, mendekati sepia. Dan Pixel itu warnanya natural tapi agak dark aja. Pixel, walaupun lebar, dia over sharpening-nya intense. Nah, di sini gue prefer Oppo overall karena warna dan detailnya bagus. Dia juga lebih lebar dari Vivo. Kalau aja nih, misalnya Vivo itu lebih lebar, bakal setara sama Oppo. Jadi untuk selfie di kondisi ideal, pertama gue pilih Oppo, kedua Vivo, ketiga Pixel, dan keempat Pura. Sekarang kategori selfie di kondisi gelap. Di kondisi gelap dengan warm lighting, Pura secara warna larinya cukup jauh ya, memunculkan warna cyan. Vivo dinetralin temperaturnya dan diterangin juga. Oppo sama Pixel sesuai banget dengan kondisi asli, dan Oppo exposure-nya paling pas. Nah, yang mesti diperhatikan, Vivo nerangin kayak gitu tuh at the expense atau mengorbankan detail. Gue masih prefer Pixel ya, yang ada noise tapi masih batas oke. Pura secara warna, exposure, detail itu kurang. Artinya, Oppo win, kedua Pixel, ketiga Vivo, keempat Pura. Terakhir kita masuk ke fitur spesial untuk foto. Pertama telemakro dulu. Oppo di lensa 3 kali, Vivo dan Pura itu bisa fokus di sekitar 10-15 cm. Di sini Pixel nggak bisa pakai lensa telenya, jadi dia pakai kamera utama. Ya hasilnya jadinya jauh. Di antara 3 pocin, Vivo dan Oppo hasilnya mirip. Nyaman dilihat dan ready to share. Kurang itu ngeboost saturasi dan exposure, jadi kelopak bunganya ada yang blown out di situ. Jadi untuk peringkat satunya ada Oppo dan Vivo. Peringkat kedua Pura dan peringkat ketiga Pixel. Lanjut untuk freeze action. 3 smartphone asal China ini berhasil ngasih hasil yang comparable bagusnya. Pixel yang dulu rilisannya gue selalu suka karena bisa freeze pergerakan, udah ketinggalan jauh sekarang. Jadi untuk peringkat ketiga smartphone asal China ini di peringkat 1 dan peringkat 2-nya adalah Pixel. Oke ya, beres soal foto, kita lanjut ke video. Seru. Kita mulai dari video selfie 4K 60 fps. Pertama kita lihat dulu nih stabilization-nya. Untuk ngatasin guncangan langkah kaki, Pura itu paling efektif. Tapi guncangan yang parah itu paling ada di Vivo. Sebenarnya Pixel juga bagus, tapi corner videonya ada jitter tuh. Oppo cukup bagus, tapi guncangannya masih berasa. Di scene malam itu makin berasa. Perbedaannya dari tingkat guncangan, jitter, dan lain-lain. Jadi untuk peringkat satunya, Pura. Peringkat kedua Pixel, 3 Oppo, dan 4 Vivo. Nah sekarang image quality-nya sendiri nih kalau di siang hari. Dari segi exposure, cuman Pixel yang bikin mukanya nggak kelihatan terang. Gue prefer ini sebenarnya. Sayangnya kelihatan ada tone magentanya. Video Pura kelihatan wash out, kurang kontras. Di sini menurut gue Oppo dan Vivo itu pleasing, tapi Oppo-nya agak sedikit overexposed. Jadi kesimpulannya buat gue itu yang pertama adalah Oppo, kedua Pixel, 3 Vivo, dan keempat Pura. Sekarang kita masuk ke kualitas gambar selfie di kondisi yang udah gelap banget. Di kondisi ini gue prefer warna Pixel yang kelihatan lebih netral. Pura mendekati, tapi Oppo dan Vivo itu kelihatan terlalu warm. Video Pixel kelihatan paling bagus detailnya, terutama di bagian wajah dan dinding background walaupun ada noise-nya. Pura juga bagus, tapi kelihatan ada softness di mukanya. Video Oppo detailnya kurang. Untuk Vivo itu lumayan detail, tapi sayangnya terlalu gelap. Jadi untuk peringkat image quality malam, pertama Pixel, kedua Pura, 3 Oppo, dan 4 Vivo. Next soal video, kita mau tes audio recordingnya gimana? Halo, sekarang aku lagi ngetes kamera selfie pakai HP Oppo. Gimana menurut kalian? Halo, sekarang aku lagi ngetes kamera selfie pakai HP Vivo. Gimana menurut kalian?
Halo, sekarang aku lagi ngetes kamera selfie pakai HP Google. Gimana menurut kalian? Halo, sekarang aku lagi ngetes kamera selfie pakai HP Huawei. Gimana menurut kalian? Sebetulnya kalau kondisinya sunyi itu semuanya sama-sama bagus, flagship grade. Bedanya tuh cuma di karakter aja dan volume. Yang berasa beda itu kalau udah kondisi sekitar tuh berisik. Kita harus tes noise reduction-nya kayak apa. Yo guys, lagi ngetes fitur noise reduction dari perekaman video Find X8 Ultra. Gimana, apakah suara gue stand out dari background yang berisik atau malah tenggelam nih? Cek 1 2, cek 1 2. Ya guys, lagi ngecek fitur noise reduction dari perekaman video X200 Ultra. Gimana suara gue, apakah stand out atau malah tenggelam dari background? Cek 1 2, cek 1 2. Ya guys, lagi ngetes fitur noise reduction dari Pixel 10 Pro XL. Nah, suara gue apakah stand out di atas background atau malah tenggelam nih dari background yang berisik? Tes 1 2, tes 1 2. Ya guys, lagi ngetes noise reduction dari perekaman video Pura 80 Ultra. Ini kalau di Pura nih nggak ada satu mode khusus ya buat noise reduction, tapi kita dengerin aja gimana suaranya, apakah bagus. Suara gue stand out dari background. Cek 1 2, cek 1 2. Ranking 1 tuh adalah Oppo karena fitur noise reduction-nya paling efektif ngeredam suara background dan bikin suara kita stand out. Ranking kedua antara Pixel dan Pura. Itu sebenarnya Pura tuh nggak punya ini ya, nggak punya satu mode khusus untuk noise reduction. Tapi by default aja dia udah bisa ngeredam segitunya. Pixel ada modenya, tapi 11-12 aja lah sama Pura. Yang paling jelek itu adalah Vivo. Padahal Vivo punya mode khusus buat noise focus atau apa gitu. Kurang efektif itu. Kurang efektif. Lanjut, kita ngomongin video kamera belakang. Main kamera dulu 4K 60 fps. Pertama kita bawa jalan dulu. Untuk stabilisasi semuanya sama-sama bagus. Yang mesti diperhatiin itu adalah warna dan processingnya. Paling bawah tuh ada Pura, skin tone-nya sangat aneh. Shadow-nya dipaksa diangkat, sharpness-nya juga kurang. Di posisi ketiga tuh ada Pixel, sedikit kemerahan dan detailnya soft. Di atasnya ada Vivo, warna lumayan bener tapi noisy banget dan sharpening-nya agresif. Oppo paling bagus, skin tone-nya pleasing, noise level-nya rendah, paling clean dan detail. So peringkatnya, kalau masih di bawah jalan aja, itu nomor 1 adalah Oppo. Kedua Vivo, ketiga Pixel, dan keempat Pura. Nah, kalau dites sambil lari, Vivo kelihatan paling stabil. Diikuti oleh Pura, habis itu Oppo, dan terakhir Pixel yang paling gegajrutan. Clear ya? 1 Vivo, 2 Pura, 3 Oppo, 4 Pixel. Lanjut ke kamera tele, video, tapi di optical zoom-nya aja. Sekilas semuanya emang bagus ya, kecuali Pixel. Warna di Pixel tuh kayak mati gitu, nggak ada eye pleasing-nya sama sekali. Pura sebetulnya rada soft tapi acceptable dan paling minim problem. Kalau kita pixel peep, Vivo paling clean gambarnya tanpa overprocess. Tapi ada momen yang cukup lama di mana Vivo simply out of focus. Ini yang gue bilang tadi, kekurangan di foto soal fokus berasa juga di video. Oppo bagus di kedua telenya, cuma memang lebih noisy aja dari Vivo. Tapi sebenarnya fokusnya aman. So, Pura nomor 1, diikuti Oppo, baru Vivo, dan terakhir Pixel. Nah sekarang kita lanjut, kamera tele masih tapi hybrid zoom 20 kali. Di 20 kali kekurangan Vivo yang tadi yang soal fokus itu kelihatan banget. Gua harus ambil 2 kali sampelnya karena pertama kali ngerekam itu nggak fokus-fokus padahal udah gua tap di objek utama. Tapi yang paling bawah adalah Pura. Dia nggak bisa switch kan ke 10x-nya di video. Jadi dia pakai kamera 3x-nya. Hasilnya itu berantakan, tidak bisa steady juga. Soal steadiness ini Pixel juga sama ya, nggak bisa dia ngelock di sebuah objek secara still. Oppo comes on top, bagus banget videonya, fokusnya juga aman. Jadi untuk kategori ini Oppo nomor 1, kedua Vivo kalau lagi berhasil, 3 Pixel, dan terakhir Pura. Sekarang kita lanjut ke sensor ultra wide lagi nih. Mungkin Vivo lagi kali paling menang ya. Dan bener, Vivo tetap paling bagus secara detail. Oppo dan Pixel itu paling konsisten dari segi warna. Sayangnya si Vivo ini entah kenapa ya, jadi warm banget padahal posisinya lagi mendung. Lalu ada magentanya dikit juga sih. Pura juga greenish dan hazy. Soal stabilitas, video Vivo paling stabil karena dia juga minim jitter. Oppo juga stabil, tapi dia ada jitter di pinggirnya. Stabilisasi ultrawide terburuk ada di video Pura, dan bedanya lumayan jauh. Jadi untuk peringkat satunya di sini shared antara Vivo, Oppo, dan Pixel. Yang peringkat 2-nya adalah Pura. Sekarang kita masuk ke functionality.
lens switching ketika recording. Sebenarnya semuanya nggak ada yang sempurna ya ketika gonta-ganti lensa pas record video di 4K 60. Semua masih berasa ada ngejedaknya. Animasi transisinya kenceng semua kecuali Pura. Tapi karena dia paling nyantai, quality drop Pura tuh jadi berasa banget antar lensanya. Yang penting adalah Oppo dan Vivo. Kalau Vivo berasa itu warnanya aja sedikit berubah. Sementara kalau Oppo, ngejutnya berasa dari exposure change. Pixel adalah yang paling gak smooth, animasi maupun pas pindah lensanya. Kayak nggak 60 fps gitu. Yang top, Vivo adalah satu-satunya yang bisa switch antara kamera belakang dan depan ketika recording. So, nomor 1 Vivo, kedua Oppo, Pura ketiga, terakhir Pixel. Vin, tapi sebenarnya kalau kita mau pakai fitur video boost-nya Pixel, dia itu bisa paling atas loh, bisa paling smooth, paling nggak berasa jedaknya, transisinya tuh nggak berasa. Cuman ya nggak fair aja karena kan itu mesti nunggu minimal tuh 6 jam nunggu, dan kemarin nih hasilnya baru muncul kayak 12 jam setelahnya gitu loh. Worth it nggak menurut lu? Buat konten kreator yang butuh on the go hasilnya dan mesti buru-buru tayang, cepet-cepetan tayang, itu gua nggak pernah pakai. Tapi kalau lo konten kreator yang punya lo bisa nunggu, lo ngedit boleh 2 hari setelahnya, sehari setelahnya, sebenarnya worth it dipakai. Oke, sekarang kualitas video lo live pakai semua lensa. Untuk ultra wide, harusnya nggak kaget deh Vivo tetap jadi yang paling baik. Detail, highlight control, noise, semua memuaskan. Di sini Pura sharpeningnya intens, tapi masih lebih enak lah dilihat. Terus untuk Pixel itu ground texture-nya masih tajam. Sayangnya noisy banget. Untuk Oppo itu hasilnya juga soft dan muddy. Jadi menurut gue untuk rankingnya, yang pertama ada Vivo, yang kedua Pura, yang ketiga Oppo dan Pixel. Untuk kamera utama, Vivo dan Pura itu comparable detailnya. Vivo kuat di highlight control. Oppo comparable juga tapi footage-nya udah noisy. Sedangkan Pixel itu kelihatan paling soft dan less detail. Jadi untuk peringkat kamera utama, pertama ada Pura dan Vivo, kedua Oppo, dan ketiga Pixel. Untuk video telenya, gue lihat detail yang sangat baik di Pura. Sayang aja sih, tone warnanya jadi ada kayak hijau magentanya gitu. Dan untuk Vivo itu detailnya nggak sebagus Pura, tapi masih bagus lah. Tapi warnanya jadi ada kayak kuning kehijauan gitu. Jadi untuk performa video tele malam, gue rasa imbang sih antara 3 HP Cina ini. Karena emang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi ya tetap Pixel paling bawah. Terakhir kita mau bahas fitur video khusus. Fitur-fitur di mode video yang udah cukup umum ada di flagship 2025 aja. Pertama slow mo dulu. Nah, yang bisa 4K 120 fps tuh cuma Oppo dan Vivo. Hasilnya tuh sama baiknya. Paling jelek Pura, cuma Full HD, terus juga blinking pula. Pixel juga cuma Full HD. Untuk lock video cuma ada di Oppo dan Vivo. Di Oppo bisa maksimumnya di 4K 120 fps di semua lensa, dan Vivo cuma bisa di 4K 60 fps. Pura dan Pixel nggak bisa sama sekali. Perlu di note, lock di Vivo tuh lebih mentah dibanding di Oppo. Oppo kayak cuma flat profile aja. Lanjut, portrait video yang top itu Vivo ya, bisa 4K 30 fps. Bagus, rapih juga. Oppo dan Pura ada juga, tapi cuma 1080p 30 fps. Kalau Pixel cuma bisa Full HD 24 fps. Jadi soal fitur spesial di video, nomor 1 juaranya adalah Vivo, kedua Oppo, 3 Pura, dan keempat Pixel. Alright, battle yang sangat luar biasa. Nah, berdasarkan poin yang sudah kita kumpulkan, lalu kita kirim nih poin-poin tersebut ke Google Gemini aja supaya lebih fair kan ngitungnya dan lebih akurat kalkulasinya. Peringkatnya gimana, Vin? Gimana kata Gemini? Nah, paling buntot itu Google Pixel 10 Pro XL. Selanjutnya si Pura 80 Ultra. Ketiga ya? Yang ketiga. Nah, yang kedua itu Vivo X200 Ultra. Dan pemenangnya adalah Sama, dua-duanya punya. sama, Oppo Find X8 Ultra. Penasaran sistem poinnya gimana? Kalian bisa cek link di deskripsi. Itu hasil kalkulasi dari Google Gemini. Jadi si Find X8 Ultra ini, walaupun dia banyak juga ya yang dia nggak menang ya, cuman dia jarang banget berada di posisi terakhir ya. Konsisten aja di situ. Kalau nggak 1, 2, 3 pun masih jarang sebenarnya. Itulah yang menjadi raja di last cam standingnya K2G, konsistensi. Akhirnya kelar juga ya. Ini adalah last cam standing yang paling lama kayaknya, soalnya gokil banget nih. Anyway, gimana Vin?
pengalaman lo selama ngerjain ini gimana? Kalau dulu pas nonton doang nih, ya kelihatannya gampang-gampang aja mungkin ya. Tapi pas ngeliat prosesnya, pas gue ikut sekarang nih, kayak ternyata ribet juga, emang susah tapi seru sih. Seru banget. Karena kita benar-benar sistematis, kita nggak mau ngasih asal sembut. Kita cuma ngeliat satu, kita nggak mau cherry picking juga. Kita mau ngasih the best analisa yang all rounder. Di sini di K2G, di Last Cam Standing, kita nggak pernah mau compare barang baru keluar. Kayak contoh ada satu HP nih yang kita udah pegang, ya kan? Apa tuh bang? Ada deh, pokoknya deh. Satu kita pegang, itu softwarenya masih ngaco. Dan gue yakin kalau itu di compare, di awal dia baru rilis dengan pesaingnya, oh kasihan dia, selesai dia. Gitu, jadi kita prefer nunggu lama nggak apa-apa, tapi hasil yang keluar itu Udah reliable lah. udah reliable buat ditonton sekarang, tahun depan, 2 tahun lagi gitu. Oke lah, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alessa, Gue Alvin. and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao. Follow Twitter Follow @sonde6. @sonde6. Dadah.